Puji Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Sekali lagi ada haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sore hari ini? Boleh angkat tangannya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Ya, kita tentunya bersyukur saudara sore hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara lihat kita semuanya pelayan-pelayan pakai baju, ya ada corak baju daerah begitu ya. Karena gereja kita selama bulan Agustus mau merayakan kemerdekaan. Jadi selama minggu-minggu ke depan kita akan tetap pakai baju-baju yang bertemakan Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ikut bergabung pakai kebaya, batik, atau mungkin baju tentara boleh saudara ya. Untuk memeriahkan kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Kita masih akan terus melanjutkan firman Tuhan dari minggu-minggu lalu tentang hikmat Amsal saudara. Ya, dan sore hari ini, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang pandangan Injil atas pekerjaan. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3, pandangan Injil atas pekerjaan. Ya, jadi kalau saudara mungkin kelewatan khotbah-khotbah yang minggu lalu, saudara bisa lihat di YouTube kita. Ya, saya sedikit mau memberikan informasi. Gereja kita itu punya channel YouTube, saudara ya. Itu namanya GPDI. Saya lupa apa ya namanya. GPDI Haleluya Official. Nah, untung saya taruh di sini. Nanti saudara buka channelnya terus klik video. Nah, di situ ada kumpulan khotbah-khotbah hari Minggu sebelumnya, saudara. Ya, jadi ini video ini ditampilkan hari Rabu, saudara ya, Rabu sore biasanya. Nah, tujuannya apa? Karena kita percaya firman Tuhan tuh biasanya tidak cukup didengarkan sekali, saudara. Kadang baru sekali gitu nggak kurang paham gitu ya. Perlu 2 kali, 3 kali ya. Kita selalu perlu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi saudara bisa ya subscribe channelnya terus bisa buka saudara ya untuk belajar. Siapa tahu ada yang terlewat atau saudara mau belajar lebih dalam, saudara bisa buka channel YouTube gereja kita. Oke, nah kita masuk ke dalam firman Tuhan, saudara. Ayat pokok kita ada di dalam Amsal pasal 8, pasal 10 ayat 4 sampai 5. Dan juga Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita mau berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bergantian saudara ya. Saya yang warna putih, nanti saudara yang warna hijau atau biru muda ini ya. Amsal pasal 10 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya, saudara. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaramu. Silakan duduk kembali saudara, diberkatilah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kita bicara tentang pekerjaan saudara, biasanya ada 2 macam ekstrim saudara ya. Ekstrim yang pertama ada orang yang bekerja begitu keras, wah luar biasa, rajinnya luar biasa, tekunnya luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan wealth atau kekayaan saudara ya. Tapi kalau kita telusuri sebenarnya akarnya adalah ya dia ingin terlihat luar biasa hebat di mata orang lain. Mungkin ada yang meremehkan dia dan lain sebagainya, makanya dia kerja begitu keras ya untuk mendapatkan kekayaan. Nah ekstrim yang lain, ada orang yang melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang fana dan duniawi. Ya. Biasanya rajin ikut kegiatan gereja, tapi di tempat kerjanya performansnya benar-benar jeblok saudara. Karena merasa ya saya lebih senang di sini gitu ya, di gereja. Pekerjaan itu sesuatu yang duniawi, gak enak bagi saya. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya biasa saja. Tidak berusaha, udah mengalir saja ya. Ya sudah penghasilan saya segini, ya sudah mengalir saja. Toh nanti dunia ini akan berakhir ya.
Saya hidup biasa-biasa aja. Jadi ada dua ekstrim ini, yang satu kerja keras begitu rupa, tapi yang satu ada yang melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang fana dan duniawi. Nah saudara, kebingungan ini menciptakan dikotomi dalam kehidupan kita. Tahu dikotomi saudara ya? Kehidupan di gereja sama kehidupan sehari-hari itu lain. Ada dua kehidupan, ya. Nah pandangan seperti ini mengakibatkan sebuah dikotomi saudara. Ada sekuler dengan spiritual, ada duniawi sama ada rohani. Nah biasanya yang seperti ini tuh contohnya kayak gini, kita tetap pergi ke gereja, kita tetap beribadah, kita pelayanan, tapi melihat gereja, ibadah, pelayanan itu sebagai sesuatu yang spiritual. Wah kalau di gereja ini harus kudus, ya. Tapi nanti kehidupan di luarnya sama seperti orang dunia. Nah itu namanya orang itu menghidupi dua dunia yang berbeda saudara. Melihat pelayanan gereja ini sesuatu yang holy, kudus, gak boleh main-main ini. Tapi nanti di luar hidupnya sama persis dengan orang dunia. Jadi imannya di gereja ini, iman kekristenannya itu seakan-akan seperti tidak terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Dia dengar firman di gereja, dia amen, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di dalam pekerjaannya, dia tidak maksimal saudara. Ada dua kehidupan yang berbeda. Ya. Di dalam gereja, gereja itu suci, tapi di dunia pekerjaan ya dia bekerja seperti orang dunia. Ada lagi di satu sisi para rohaniawan berpikir bahwa profesional itu sesuatu yang sekuler. Ini orang-orang yang rohani banget, yang juga terjebak dengan dikotomi yang sama saudara ya. Berpikir bahwa pekerjaan itu sesuatu yang sekuler. Melihat pekerjaan hamba Tuhan atau pendeta itu lebih mulia daripada seorang profesional. Orang yang kerja biasa begitu itu kurang mulia. Lebih mulia itu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Makanya kalau saudara lihat ada yang menganggap misal papanya itu pendeta, anaknya ini gak jadi pendeta, dia lebih memilih menjadi seorang profesional. Ada orang yang lihat anaknya gagal karena tidak jadi pendeta sama seperti bapaknya. Ini namanya dikotomi saudara, ya. Padahal yang namanya rohani itu seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita itu sesuatu yang rohani, ya. Ada juga yang misal anak-anak muda gitu ya, pulang retreat, Pak, Ma, saya mau jadi hamba Tuhan, wah. Padahal sebenarnya karena mungkin malas kerja, saudara ya. Saya mau sekolah Alkitab aja. Padahal sebenarnya karena apa? Ya karena malas kuliah sebenarnya, ya. Yang kayak gitu banyak, saudara. Di sisi lain, cukup banyak juga para profesional yang berpikir bahwa menjadi seorang profesional itu lebih baik daripada menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saudara pernah ketemu orang yang seperti itu? Banyak, saudara ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, saya mau jadi hamba Tuhan, dia biasanya nyeletuknya gimana saudara? Mau jadi apa kamu kalau jadi pendeta? Mau makan apa kamu kalau jadi pendeta? Betul saudara ya? Yang kayak gitu banyak, ya. Atau melihat jadi hamba Tuhan itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Dulu waktu saya remaja kita bercandanya, nanti kamu masuk sekolah Alkitab, amit gitu biasanya. Kayak seakan-akan ini sesuatu yang horor, padahal itu semuanya panggilan yang mulia. Hamba Tuhan bekerja itu panggilan yang mulia, sama saudara. Sama dan setara di mata Tuhan. Nah pandangan-pandangan yang seperti ini tentu tidak alkitabiah saudara. Ya, makanya kita akan melihat dan belajar sama-sama sore hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama kita akan melihat rancangan Allah atas pekerjaan. Jadi sebenarnya apa desainnya Allah untuk pekerjaan? Ya, jadi pekerjaan itu bukan sesuatu yang duniawi, sekuler, bukan saudara. Ya, itu sesuatu yang mulia. Hamba Tuhan juga adalah pekerjaan, bukan? Jadi sama sebenarnya. Yang kedua kita akan melihat apa yang salah dengan pekerjaan. Kenapa kita melihat pekerjaan ini sebagai sesuatu yang membebani kita? Hari yang paling buruk bagi seorang pekerja itu hari apa saudara? Tahu nggak? Hari Minggu malam. Betul ya? Minggu pagi semangat pelayanan, main gitar, 3 ibadah pelayanan semua. Di kita banyak yang kayak gitu, 1, 2, 3 ada terus orang ini ya. Nanti paginya jadi musik, sorenya jadi director. Ya, luar biasa. Tapi nanti waktu Minggu malam, kayaknya kok capek banget. Capeknya karena apa? Tahu besok adalah hari Senin, saudara. Nah kenapa? Apa yang salah dengan pekerjaan?
Ya, yang ketiga kita akan melihat bagaimana Kristus memperbaharui sudut pandang kita tentang pekerjaan. Kita akan belajar sama-sama, amin. Yang siap katakan haleluya. Nah, poin yang pertama, rancangan Allah atas pekerjaan. Kita akan lihat ayatnya di dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Itu salah tulis, sorry saudara ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini, ada sebuah perbandingan saudara ya, antara yang lamban, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu malas, lazy ya, dengan orang yang rajin. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini saudara ya. Kalau kita lihat kata lamban atau lazy di sini, bahasa yang digunakan di sini adalah mendeskripsikan seperti busur dan anak panah. Tapi tali busurnya itu kendor. Nah, ya, saudara pernah lihat panah, saudara, busur kan seperti itu bentuknya ya, terus ada talinya. Nah, tapi talinya itu kendor, sehingga waktu anak panahnya itu mau dilesakkan gitu, itu nggak bisa tepat sasaran, saudara. Ya, jadi kata ini menggambarkan hal itu, anak panah yang tidak tepat sasaran. Nah, itu definisi dari malas atau lazy atau lamban di dalam konteks ini, saudara. Jadi kalau kita lihat di situ ada kata rajin, di dalam konteks ini, rajin itu tidak hanya bicara tentang ketekunan, bukan hanya itu. Oh, rajin itu pokoknya ya rajin, tekun, bukan hanya itu, ya. Di dalam konteks ini, rajin juga adalah kerja secara cerdas dan tepat sasaran. Nah, perhatikan, baik caranya maupun motivasinya. Jadi rajin di sini bukan cuma tekun, tapi caranya dia bekerja dengan cara yang benar. Motivasinya dia bekerja dengan motivasi yang benar. Itu yang namanya rajin di sini. Dan malas atau tidak tepat sasaran di dalam konteks ayat ini adalah mungkin orangnya kerjanya rajin, saudara. Tapi caranya nggak benar. Itu tidak tepat sasaran namanya, saudara. Rajin, tapi caranya nggak benar, curang sana, bohong sana sini. Rajin berbohong, saudara ya. Mendapatkan hasil atau income-nya itu kan sesuatu yang tidak baik, caranya nggak benar, motivasinya salah. Nah, itu arti kata lamban di sini, saudara. Ya. Dan rajin di sini selain memang rajin dan tekun, tapi kerjanya ini dengan cara yang benar dan motivasi yang benar. Nah, itu arti dari ayat ini, saudara. Di ayat yang kelima kemudian dikatakan seperti ini. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Kalau saudara beli, sekarang kan Alkitab udah ada yang terjemahan baru yang kedua. Ya, saudara mungkin bisa beli, bahasanya lebih mudah dimengerti. Ya, di situ ditulis seperti ini. Siapa mengumpulkan pada musim panas. Nah, ini lebih mendekati aslinya, saudara ya. Ia anak yang berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, ia anak yang membuat malu. Nah, kata anak di sini ada sesuatu yang penting, saudara. Kenapa menggunakan kata anak yang berakal budi dan anak yang membuat malu? Nah, ternyata, saudara, begini. Ketika kita bekerja secara tidak tepat, yang tadi saya jelasin ya. Ketika kita bekerja secara tidak tepat, caranya nggak benar, kotor ya kan. Motivasinya itu salah. Perhatikan, saudara. Hal itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Orangnya mungkin rajin. Ya. Tapi tidak tepat sasaran, caranya salah, nggak benar, motivasinya salah. Ya. Kerja rajin, tapi hasilnya dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Yang laki-laki kerja, hasilnya dipakai untuk main perempuan. Yang laki-laki kerja atau yang perempuan kerja, tapi hasilnya dipakai untuk yang dihambur-hamburkan. Itu kerja rajin, tapi tidak tepat sasaran, saudara. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kepada keluarga, saudara. Makanya siapa yang tidur pada waktu panen, ia anak yang membuat malu. Itu kerja tidak tepat namanya, saudara. Kerja rajin dapat hasil buat judi online, buat pasang taruhan.
Akhirnya apa? Kita lihat banyak kasus yang terjadi, banyak yang bunuh diri, rumah tangganya hancur. Siapa yang kena dampaknya? Keluarganya, saudara. Itu kata firman Tuhan. Makanya kita harus bertobat, saudara. Ya. Alkitab mengajarkan kita jangan hanya kerja rajin, bukan hanya itu, tapi kerjalah secara tepat dan cerdas. Maksudnya apa? Caranya yang benar, motivasinya juga harus yang betul. Amin, saudara? Amin ya. Nah, jadi di poin ini Alkitab mengajarkan kita rancangan Allah atas pekerjaan ialah kita bekerja secara tepat dan cerdas. Maksudnya apa? Ya dengan cara yang benar dan motivasi yang benar, saudara. Itu rancangannya Tuhan atas pekerjaan. Dan ketika kita malas, yang saya maksud di sini adalah kerjanya tidak tepat, tidak cerdas, caranya nggak benar, motivasinya nggak benar, maka itu akan mendatangkan rasa malu bagi kita. Dan akan berpengaruh pada penghidupan orang-orang di sekitar kita. Dosa itu selalu berdampak sama diri kita dan juga orang-orang di dekat kita, saudara. Nah, kita harus hati-hati akan hal ini. Jadi inilah rancangan Allah atas pekerjaan, saudara. Ya. Jadi kerja itu harus benar, caranya benar, jujur, berintegritas. Itu rancangannya Tuhan. Dan juga motivasinya harus benar. Motivasinya kita kerja keras apa? Apakah untuk balas dendam sama orang lain? Nah, itu kan motivasinya salah, saudara. Firman Tuhan mengajarkan itu salah, itu nggak benar. Itu artinya kita bekerja tidak tepat sasaran. Kira-kira paham, saudara ya? Nah, itu rancangan Tuhan atas pekerjaan. Nah, kemudian kita akan melihat, saudara. Ya, banyak sekali orang yang menganggap, saudara pernah dengar ini nggak? Wah, gara-gara Adam makanya kita harus bekerja. Pernah dengar, saudara? Gara-gara Adam jatuh ke dalam dosa nih, makanya saya harus kerja keras. Dikutuk tanahnya. Apakah benar seperti itu, saudara? Apakah jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa berarti kita tidak harus bekerja? Nah, kita akan melihat, saudara ya, Kejadian pasal 1 ayat 28, saudara ya. Di situ firman Tuhan katakan apa? Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas binatang yang merayap di bumi. Beranak cucu bertambah banyak, taklukkan dan berkuasa. Saya mau tanya, itu kata kerja aktif atau pasif, saudara? Aktif, saudara ya. Artinya sejak awal, ini belum ada dosa loh, saudara. Sejak awal Tuhan itu mendesain manusia untuk bekerja. Amin, saudara. Bilang kanan kirinya, kamu didesain untuk kerja, bro. Sis atau siapa, Pak, Bu. Jangan malas, saudara. Natur kita itu bekerja. Manusia nggak jatuh ke dalam dosa pun kita nanti tetap akan bekerja, saudara. Karena malas itu kan dosa, saudara ya. Nggak mungkin kan ada dosa di dalam dunia yang baik yang Tuhan ciptakan. Jadi yang malas-malas jangan punya alasan, oh gara-gara Adam saya makanya harus kerja. Enggak, saudara. Dari sejak awal Tuhan merancangkan dan mendesain manusia untuk bekerja. Bekerja sudah ada sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Lihat lagi bukti selanjutnya, saudara. Kejadian 2 ayat 15. Apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia? Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia? Mengusahakan dan memelihara. Sekali lagi, sejak awal kita memang sudah diciptakan untuk bekerja, saudara. Amin. Kita memang diciptakan untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara di sini sesuatu yang tadinya 2 kita kerjain, kita usahakan jadi 5. Itu artinya, saudara. Jadi sekali lagi, sebelum ada dosa, kita memang sudah dirancang untuk bekerja, saudara. Bahkan saudara tahu Tuhan Yesus pun bekerja. Tahu pekerjaannya Tuhan Yesus, saudara? Tukang mebel, saudara. Ya, tukang kayu, saudara. Tuhan Yesus pun bekerja. Bahkan di dalam Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus katakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja
sampai sekarang aku pun bekerja. Jadi lewat ayat-ayat ini sebenarnya ketika saya pelajari, saya percaya orang Kristen itu harusnya orang yang rajin kerja, saudara. Amin. Ya, karena Tuhan kita pun bekerja. Selama 6 hari, hari Sabat istirahat, Tuhan bekerja dari sejak kejadian, saudara. Ya. Jadi bekerja adalah rancangan yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan manusia. Dan menurut firman Tuhan, bekerja itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Bukan hanya itu, kita kerja untuk mendapatkan sesuap nasi, itu betul. Tapi bukan hanya itu, bekerja adalah hakikat manusia. Tujuan manusia diciptakan, itu bekerja, saudara. Natur kita itu bekerja. Dan ketika kita bekerja, maka kita sedang memenuhi tujuan kita diciptakan, saudara. Jadi kerja itu bahagia, saudara. Wah, ketika saya kerja, saya sedang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup saya nih. Saya sedang menghidupi desainnya Tuhan. Ya, ibarat kalau handphone, ya kalau misalnya kita kerja, kita tuh ya handphone tuh untuk apa sih? Untuk komunikasi. Nah itu sedang memenuhi tujuannya, tapi kalau handphone dijadiin ulekan, nah itu sedang tidak memenuhi tujuannya, saudara. Ketika kita bekerja, kita sedang memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah bekerja adalah sesuatu yang mulia, bukan kutuk, saudara. Amin. Ya, bekerja itu sesuatu yang mulia di mata Tuhan karena itu desainnya Tuhan. Sangat berbeda sekali dengan bagaimana cara dunia ini memandang pekerjaan. Beda jauh, saudara. Ya, makanya kita belajar firman Tuhan adalah dasar hidup, sebagai dasar hidup. Supaya kita tahu sudut pandangnya Alkitab tentang pekerjaan itu apa. Ya, selama ini kita dengar, pekerjaan itu sebuah kutuk, sebuah beban. Bukan, bekerja adalah sesuatu yang mulia, bukan kutuk. Ya, tapi dunia melihat pekerjaan itu sebuah kutuk. Ya, saya pernah dengar tentang filosofinya Yunani zaman kuno, melihat bahwa pekerjaan adalah sebuah kutuk, saudara. Jadi ceritanya itu tadinya ada sebuah dunia yang aman, damai, sejahtera, ya kan, yang bahagia. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang membuka kotak Pandora sehingga dunia itu menjadi kacau. Ya, jadi makanya manusia itu harus kerja. Nah itu filosofinya dunia. Pekerjaan adalah sebuah kutuk dan itu banyak sekali orang yang mengadopsi hal itu, saudara. Pekerjaan adalah kutuk, pekerjaan itu beban, makanya kita capek terus. Ya. Nah, karena banyak orang punya pandangan bahwa pekerjaan adalah sebuah kutuk, maka itu berdampak kepada bagaimana orang memilih pekerjaan. Saya kasih contoh, saudara ya. Manusia biasanya melihat pekerjaan yang kelihatannya itu rendah, kasar, kotor, gajinya rendah, itu sebagai sesuatu yang memalukan. Betul, saudara ya? Itu sesuatu yang memalukan. Itu akibat dari apa sih? Karena kita memandang pekerjaan itu kutuk, saudara. Sebaliknya, pekerjaan yang prestige, yang kelihatannya di kantoran, berdasi, gaji tinggi, itu sesuatu yang terhormat. Ya. Tapi perhatikan firman Tuhan di sini, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita lihat di ayat ini, saudara, manusia dijadikan segambar dan serupa dengan Allah supaya apa? Supaya kita berkuasa atas bumi, supaya kita bisa mengelola bumi dengan baik. Entah itu bercocok tanam, entah itu berternak dan lain sebagainya, administrasi, kerja kantoran, kita dipanggil untuk memelihara dan mengusahakan bumi ini. Kalau saudara perhatikan, ayat ini bicara tentang apa? Ayat ini bicara tentang beternak, bercocok tanam, administrasi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita semua sebuah tugas.
Kelolalah bumi dengan keahlianmu. Tambah-tambahkan nilainya, usahakan, pelihara. Dan ketika manusia mengerjakan dan mengelola bumi ini jadi lebih baik, maka ia sedang mengerjakan sesuatu yang bernilai dan mulia, saudara. Jadi sore hari ini saya mau katakan, saudara, semua pekerjaan itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin, saudara. Jangan mau ikut pandangannya dunia, saudara. Tuhan gak pernah memandang hina seorang peternak, petani, gak pernah. Itu tugas yang Tuhan berikan. Supir sayur yang nganterin sayur ke pasar, gak ada supir gak bisa makan sayur, saudara. Ya, tukang sampah, kantoran, administrasi, akuntan, direktur, semuanya. Kita semuanya bekerja bersama-sama untuk mengelola bumi ini, saudara. Jadi jangan pandang rendah pekerjaan orang lain atau mungkin pekerjaan kita kalau nampaknya biasa-biasa saja, saudara. Semuanya mulia di mata Tuhan ketika kita mengerjakannya dengan baik dan motivasinya betul. Amin, saudara. Ya, coba kita lihat Amsal 27 ayat 18. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Ini adalah gambaran apa? Gambaran seorang budak, saudara. Ya, gambaran seorang yang kelihatan dunia ini sesuatu yang rendah, saudara. Tapi seorang pelayan atau seorang budak ketika melayani dengan baik, bekerja secara tepat, secara benar, ya, maka ia sedang melakukan sesuatu yang mulia, akan dihormati banyak orang, saudara. Jadi jangan merasa rendah diri dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Dan yang kedua, mari kita hargai orang-orang di sekitar kita. Tukang sayur, amin, saudara. Tukang sampah, kalau nggak ada itu sampah berserakan di mana-mana, saudara. Peternak, nggak ada peternak babi, saudara nggak bisa makan bigul. Betul ya? Nggak akan ada itu Pak Malen, nggak ada, saudara. Mari kita hargai semua pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dunia ini untuk mengusahakan bumi ini. Satpam perumahan, ibu rumah tangga yang kelihatannya cuma ibu rumah tangga, susah loh. Jadi ibu rumah tangga, betul ibu rumah tangga? Ya betul gitu kan. Kerjanya 24 jam, saudara, bukan 8 jam. Orang yang kerja 8 jam sif-sifan. Ibu rumah tangga nggak ada sif-sifan, saudara. 24 jam ya. Bangun, apalagi yang masih punya anak kecil. Bangun Pak subuh-subuh 24 jam, saudara. Mari kita hargai orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nah kemudian Kejadian 1 ayat 28 situ dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, tadi saya sudah katakan, beranak cucu, menaklukkan, berkuasa, itu bicara tentang apa, saudara? Prokreasi, membudidayakan, mengelola, itu semua bicara tentang hal itu. Jadi menarik, saudara, ya, pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Jadi manusia itu dipanggil untuk membuat satu peradaban yang baik. Entah itu ada yang jadi peternak, ada yang kerja sebagai administrator, ya. Tapi semua kita dipanggil untuk mengusahakan bumi ini. Kelolalah bumi ini. Bahkan kata menaklukkan di situ artinya apa? Menambah nilai dengan mengerjakannya dari bahan-bahan alam. Luar biasa ya Alkitab kita, saudara, ya. Jangan pernah ngerasa kerjaan ini sesuatu yang memberatkan. Enggak, ini sesuatu yang mulia, saudara. Nah, jadi saya mau katakan, pekerjaan itu bukan hanya tentang mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup, bukan hanya itu. Ya itu betul, tapi bukan hanya itu. Tapi juga berkontribusi atas bumi yang sudah Tuhan titipkan. Ibu rumah tangga, aturlah rumah tangga dengan baik. Itu kita sedang berkontribusi terhadap bumi yang sudah Tuhan titipkan. Karyawan, bekerjalah semaksimal mungkin. Berarti kita sedang berkontribusi atas bumi yang sudah Tuhan titipkan. Seorang teolog zaman dulu banget pernah bilang seperti ini, saudara. Bagaimana seorang koki memuliakan Tuhan? Ada yang tahu, saudara? Apakah dengan memberikan
wah sesuatu buat gereja, bukan. Dia bilang seperti ini, seorang koki memuliakan Tuhan dengan cara membuat masakan yang paling enak. Sehingga pelanggannya bisa berkata, enak sekali makanan ini. Pekerjaan apa yang sedang saudara kerjakan? Kerjakan dengan maksimal, maka kita sedang memuliakan Tuhan, saudara. Amin. Ya, semoga ini jadi semangat kerja buat hari Senin. Kebetulan besok hari Senin, saudara ya. Wah, ini memuliakan Tuhan gitu ya. Tapi jangan hanya berhenti di hari Senin aja, sampai terus, saudara ya. Biarlah kebenaran ini mengubah paradigma kita tentang pekerjaan ya. Nah, jadi ini adalah rancangan Allah atas pekerjaan, saudara. Pekerjaan itu sesuatu yang mulia, tapi pertanyaannya adalah kenapa pekerjaan itu terasa seperti sesuatu hal yang memberatkan, saudara. Terasa seperti sesuatu yang sia-sia. Saya udah kerja rajin, jujur, tapi yang dapat promosi yang curang, yang suka jilat bosnya. Betul saudara ya? Yang kaya raya kok malah orang yang gak jujur ini, gimana ini? Apa yang salah dengan dunia ini saudara? Nah mari kita lihat di dalam Amsal, ini poin yang kedua saudara ya. Amsal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di situ dikatakan apa? Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Kalau saudara baca ayat ini, perhatikan ayat ini, kata yang saya warnai itu saudara, kira-kira ayat ini bicara tentang apa saudara? Tempat-tempat yang tinggi, persimpangan jalan, pintu-pintu gerbang yang megah. Ini bicara tentang sebuah tempat. Di mana ini kira-kira saudara? Di tengah kota saudara, kota besar. Jadi ini bicara tentang pusat perekonomian, di mana ada perputaran uang yang begitu besar. Di tempat inilah banyak orang berlomba untuk bisa menjadi orang yang sukses, untuk bisa menjadi orang yang membuktikan dirinya. Di kota-kota besar seperti inilah. Nah kepada merekalah sang hikmat atau Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar ya bahwa hikmat adalah pribadi. Kepada merekalah sang hikmat menunjukkan suaranya. Pertanyaannya saudara, kenapa Tuhan menyerukan suaranya ke tempat ini saudara? Hei, aku mau bicara kepada kamu, orang-orang yang lagi sibuk kerja, ya, orang-orang yang lagi sibuk untuk membuktikan dirinya, aku mau bicara kepada kamu. Karena di sini ada sebuah pertarungan, saudara. Perhatikan, apa yang dicari dan dihargai dunia? Apa yang dianggap penting oleh budaya? Apa yang dikejar manusia di tempat-tempat seperti ini? Di tempat tinggi, gedung-gedung tinggi, yang mewah, yang prestis, persimpangan jalan. Ya, di situ ada perdagangan, pintu-pintu gerbang, jalan masuk. Apa yang dicari dan dihargai dunia kalau kita perhatikan sekarang? Apa yang dianggap penting dan signifikan oleh budaya kita sekarang ini? Apa yang sedang dikejar-kejar oleh orang, saudara? Mari kita renungkan. Kalau kita perhatikan, manusia mengejar apa sih, saudara? Status, kebanggaan, pride. Di tempat-tempat seperti itu kita mencari hal itu. Prestis, harga diri, keberhargaan diri. Ya. Dianggap penting oleh masyarakat. Kita mencari itu. Orang berlomba untuk sukses, untuk apa? Membuktikan dirinya. Saya ini bisa, saya ini hebat, saya ini mampu. Saya mencari nama di sini. Karena mungkin apa? Sepanjang hidupnya mungkin diremehin sama orang. Makanya saudara, saya nggak tahu, saya pribadi pernah ikut saudara ya, seminar-seminar bisnis. Biasanya yang di-trigger itu apa? Saudara ditolak sama pacarmu. Wah, sering dengar ya? Saudara ditolak sama calon mertuamu. Wah, karena kamu kerjaannya kayak gini. Saudara diremehkan oleh teman-temanmu. Saya mau bilang, balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Berapa orang yang sering dengar itu saudara? Saya yakin semuanya pasti sering dengar. Tapi saya mau katakan, itu kebohongan saudara. Jangan pernah mendasari pekerjaan kita karena kita mau balas dendam. Itu tidak alkitabiah.
itu bukan maunya Tuhan. Ya mungkin kita bisa kaya dengan cara awas nanti saya buktiin. 10 tahun lagi saya akan kerja keras, saya akan injek-injek kamu balik. Bisa kaya nggak saudara? Bisa. Tapi di mata Tuhan kita tetap orang yang sama yang tidak berubah saudara. Kita tetap jahat di mata Tuhan. Karena kita mendasari pekerjaan kita dengan rasa dendam. Ingin membuktikan diri sama orang-orang yang meremehkan saya. Biasanya kan orang-orang nge-triggernya kayak gitu ya, supaya mau kerja, tekun kerja keras. Ingat betapa kamu diremehkan, akhirnya marah. Oke saya mau kerja, itu salah saudara. Alkitab gak pernah ngajarin itu saudara. Amin saudara. Kerjalah tapi jangan karena balas dendam saudara. Kerja keras tapi karena ngerasa insecure dan butuh pengakuan. Wah semua orang-orang teman-temanku sudah nyicil mobil, saya belum. Wah saya ingin membuktikan diri. Itu yang kita cari saudara. Waktu kumpul sama teman ditanya, mobilmu apa? Mobil saya apa gitu ya. Nanti dia malu ngomongnya. Karena rasa berharganya ada di hartanya saudara. Makanya dia bekerja begitu keras. Ditanya, sudah punya rumah atau belum? Makanya mau kumpul-kumpul, salah satu hal yang paling mengerikan itu apa? Reuni saudara. Betul ya? Gimana kamu tinggal di mana sekarang? Kerjanya apa? Ngerasa insecure. Mau reuni itu rasanya gimana gitu. Mau datang nggak jadi datang deh. Karena kita semua sedang mengejar-ngejar hal itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, hei aku mau sampaikan sesuatu sama kamu. Kamu sedang berlari ke arah yang salah. Ya. Jadi ini semua rasa berharga diakui oleh orang memacu kita untuk bekerja keras tapi dengan alasan yang salah. Itu yang saya katakan tadi sebagai bekerja secara tidak tepat menurut Alkitab. Bisa kaya? Bisa saudara. Tapi tidak tepat, tetap aja tidak berkenan di mata Tuhan saudara. Dan Tuhan bilang apa? Untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kita kehilangan jiwa kita saudara. Untuk apa kita memiliki pengakuan dari teman-teman kita, tapi kita tidak memiliki pengakuan dari Allah Bapa? Bukankah itu sesuatu yang mengerikan saudara? Ada lagi satu contoh kalau saudara sering dengar, keren ya anakmu udah jadi orang sekarang. Wah, sebelumnya anaknya bukan orang berarti saudara. Ya, nggak tahu anaknya apa tuh. Sekarang udah orang, berarti berevolusi saudara ya. Tapi maksudnya apa sih? Sekarang udah keren. Udah kalau pergi saya lihat pakai jas gitu ya. Padahal bisa jadi kan kerjaannya yang lain saudara ya. Pura-pura pakai jas gitu kan. Biasanya kan tetangga suka nyinyir ya. Anak itu tidur terus di rumah loh gini-gini. Sekarang anaknya udah jadi orang gitu. Atau biasanya orang tua, nanti kalau kamu sudah jadi orang. Nah anak-anak tanya, loh mah saya kan udah orang sekarang mah. Ya. Tapi maksudnya apa sih? Sukses, income-nya tuh besar dan lain sebagainya. Saya tidak bilang itu salah saudara ya. Tapi motivasinya harus betul saudara. Amin. Ya, amin. Jadi kita menaruh harga diri kita, identitas kita ditentukan dari prestasi kita, pekerjaan kita. Yang anak-anak muda, follower Instagrammu berapa sih? 5K. Saya 10K gitu kan. Padahal beli followernya. Ya, 1.100 follower. Kan ada yang kayak gitu saudara ya. Yang YouTuber, subscribermu berapa? Pokoknya yang kayak gitu. Nah akhirnya apa saudara? Kita lelah dengan pekerjaan kita. Betul saudara ya? Karena apa? Karena kita terus menerus mencari validasi dari orang-orang lain. Saya harus buktiin. Tapi orang lain cuma bilang, kerennya keren. Nanti dia akan cari sesuatu lagi yang baru supaya dibilang keren lagi. Apalagi ya? Akhirnya apa? Capek saudara. Lelah. Pekerjaan ini seperti sesuatu yang melelahkan, sia-sia. Karena apa? Kita mencari-cari pengakuan orang lain. Kita mencari pujian dan penerimaan orang lain. Kita berusaha mendapatkan harga diri melalui pekerjaan dan income kita. Ini semua pada akhirnya melelahkan saudara. Melelahkan. Amsal 15 ayat 19a dikatakan, jalan si pemalas di sini bekerja secara tidak tepat tadi itu ya saudara ya. Seperti pagar duri. Pagar duri berbicara tentang kesia-siaan. Jadi gini, ketika kita bekerja secara tidak tepat, maka yang dihasilkan adalah pagar duri, kesia-siaan. Betul saudara.
Waktu motivasi kita hanya ingin mencari pengakuan orang lain, sia-sia, kata pengkhotbah, sia-sia. Untuk apa? Orang hari ini ngakuin kamu, besok ngomongin kamu di belakang. Untuk apa? Kita beli sesuatu, jadi gini, ada sebuah istilah gini, kita beli sesuatu yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita punya, pinjol saudara ya, untuk mengimpresi, untuk untuk nyari muka sama orang-orang yang tidak kita sukai. Lucu nggak saudara? Kita beli barang yang nggak kita butuh dengan uang yang nggak kita punya untuk mengimpresi orang yang tidak kita suka, saudara. Beli barang branded dengan uang yang tidak kita punya untuk si musuh saya itu, saya kasih lihat ini, saya bisa beli ini. Habis gitu apa? Dia tetap nyinyirin, itu paling pesugihan gitu. Percuma nyari-nyari yang lain lagi, capek saudara. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Ketika kita bekerja dengan cara yang tidak benar, motivasi yang tidak benar, hasilnya adalah kesia-siaan dan kehampaan. Hasilnya adalah kesia-siaan dan kehampaan. Ada orang kerja jujur, tapi nggak untung malah buntung. Ada orang yang kerja dengan penuh integritas, tapi malah dikucilkan. Ada orang kerja dapat banyak uang, tapi masih ngerasa kosong dan hampa. Banyak saudara ya ceritanya ya, saya pernah lihat di YouTube. Saya ngerasa saya udah di titik ini, saya tetap ngerasa kosong. Loh kenapa? Dia bilang kayak gini, dulu waktu saya nggak punya uang, saya makan satu piring. Setelah saya punya uang, saya tetap makan satu piring gitu. Sama aja. Ada kekosongan, ada kehampaan. Karena apa? Bekerja secara tidak tepat. Akhirnya menghasilkan pagar duri. Ini bicara tentang apa saudara? Perhatikan apa akarnya. Lihat ayat ini. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Tahu ini kisah tentang apa saudara? Kejatuhan manusia. Ya. Tuhan bilang seperti ini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Tapi tanahnya sudah terkutuk saudara. Akhirnya apa yang dihasilkan? Sama persis dengan ayat ini saudara ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Artinya apa? Ini bicara tentang kesia-siaan saudara. Kita kerja keras, ngumpulin banyak harta, besoknya mati saudara. Hartanya buat orang lain. Makanya pengkhotbah bilang, sia-sia segala sesuatunya, sia-sia saudara. Jadi inilah yang membuat pekerjaan terasa melelahkan, menjemukkan. Karena apa? Karena kita sudah berada di bawah kutuk dosa saudara. Dan ketika kita bekerja di bawah kutuk dosa, yang dihasilkan adalah semak dan rumput berduri. Sia-sia semuanya saudara. Jadi karena dosa, pekerjaan kita jadi tidak bermakna, tidak memuaskan. Sia-sia saudara. Ya. Pekerjaan itu jadi berhala untuk memuaskan diri kita. Kita nyari panggung, nyari signifikansi itu dari pekerjaan kita. Makanya gak heran ada orang yang kalau lupa gelarnya disebut, dia tersinggungnya luar biasa. Karena rasa berharganya ada di dalam gelarnya saudara. Coba perhatikan Kejadian 11 ayat 4 saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Jadi orang-orang ini mau membangun peradaban. Ini ceritanya Babel saudara ya. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Perhatikan di situ bilang apa? Marilah kita mencari nama. Itu yang sedang kita lakukan saudara. Persis seperti apa yang orang-orang Babel lakukan pada waktu itu. Kita sedang mencari nama lewat pekerjaan kita. Kita kerja secara salah sasaran, motivasinya salah. Contohnya yang tadi, diremehkan, balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Itu spiritnya spirit Babel saudara. Kita cari nama, jadi orang. Orang-orang lagi kayak gitu saudara. Ya. Kita menaruh identitas kita di pekerjaan kita, aset kita, income kita. Makanya waktu asetnya gak ada, dia gak pede saudara. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, ending dari Menara Babel apa saudara? Kekacauan dan konflik saudara.
Orang yang di dalam pekerjaannya hanya mencari nama untuk dirinya sendiri akan berakhir di dalam kekacauan dan konflik. Ya. Sekarang, apa solusinya, saudara? Ya, ini yang terakhir. Dunia bilang self-love, self-healing, self-development, saudara ya. Self-self semuanya lah. Ya. Nah, hal itu bisa membantu sementara, tapi tidak akan pernah bisa mengubah hati kita, saudara. Contoh, handphone kita nggak akan pernah bisa ngebenerin dirinya sendiri, saudara ya. Kita harus bawa sama yang ahli, sama yang menciptakan, sama yang tahu lah tentang handphone. Ketika hidup kita rusak, kita nggak bisa benerin dengan diri kita sendiri, cara kita sendiri. Kita perlu sesuatu yang dari luar diri kita. Di sini kita masuk ke poin yang terakhir. Bagaimana Kristus memperbaharui sudut pandang kita tentang pekerjaan. Galatia ayat 13, perhatikan saudara. Itu artinya kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menaati semua perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat. Mari katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutuk itu. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati di tiang kayu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menanggung kita dari kutuk kesia-siaan, saudara. Kita itu suka nyari nama, nyari kemuliaan, nyari signifikansi. Tapi Tuhan yang punya nama, yang punya kemuliaan, dia turun sebagai orang lemah di keluarga yang tidak kaya. Untuk menanggung kutuk kita. Alkitab katakan dia tidak tampan, rupanya tidak semarak. Orang bahkan tidak mau melihat dia. Itu raja segala raja, saudara. Tapi dia mau menanggung kutuk kita. Tanah terkutuk karena dosa kita. Kita hanya menghasilkan semak duri. Tapi Tuhan mengambil kutuk itu dan menaruh durinya di atas kepalanya, saudara. Dia menanggung kesia-siaan kita. Jadi Kristus yang mulia menjadi kutuk, menggantikan kita yang terkutuk. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kesia-siaan kutuk dosa. Tapi dapat hidup bermakna mulia bagi Tuhan. Ada amin saudara? Di dalam Kristus pekerjaan kita tidak lagi sia-sia, saudara. Mungkin saudara bertanya sore hari ini, apa hubungannya dengan saya? Yesus gak pernah ngerasain saya diremehin, saya diledekin dan lain sebagainya. Tapi perhatikan kehidupannya Tuhan Yesus. Pekerjaannya Tuhan Yesus itu apa saudara? Dia punya kerjaan loh saudara. Apa? Tukang kayu saudara. Tukang kayu. Apakah Yesus tidak pernah diremehkan? Pernah saudara. Dia ditolak di kotanya sendiri. Karena apa? Dia seorang anak tukang kayu. Anak tukang kayu mau khotbahin kita. Tapi Yesus gak pernah galau saudara. Gak pernah merasa insecure. Karena apa? Karena dia tidak menaruh identitasnya di pekerjaannya, saudara. Dia menaruh identitasnya berdasarkan perkataan Bapaknya. Apa yang Bapaknya katakan sama Tuhan Yesus? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pegangannya Tuhan Yesus, saudara. Bapa tetap berkata, ini anakku yang kukasihi. Saya mengasihi kamu bukan karena pekerjaanmu, bukan. Saya mengasihi kamu karena saya mengasihi kamu. Sore hari ini di dalam Kristus perkataan Bapa itu untuk kita juga saudara. Ini anakku yang kukasihi. Terlepas apapun pekerjaanmu, kamu tetap kukasihi. Itu sudah cukup saudara. Gak perlu lagi kita nyari rasa berharga di dalam pekerjaan kita. Ya. Jadi penerimaan dan rasa berharga kita bukan berdasarkan income, kerja dengan baju berdasi. Enggak saudara. Keberhargaan kita ada di atas kayu salib. Amin saudara. Karena kasihnya dia mau mati bagi kita. Sehingga implikasinya apa saudara? Di dalam Kristus pekerjaan kita menjadi alat yang ditebus untuk memuliakan Tuhan. Wow luar biasa saudara. Dunia bilang kamu kerja itu ya untuk dirimu sendiri. Tapi firman Tuhan bilang di dalam Kristus sekarang sudut pandang kita berbeda. Kalau kita kerja kita mau memuliakan nama Tuhan. Ya. Dunia bilang kerjalah untuk dirimu sendiri, puaskan dirimu, betul saudara ya? Pikirkan dirimu sendiri. Tapi Injil berkata, kerja itu adalah kesempatan bagi kita
untuk memuliakan nama Tuhan. Terlepas dari apapun pekerjaan kita. Coba lihat Efesus 4 ayat 28, ayat yang terakhir saudara. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apakah Paulus di situ bilang kerja keraslah supaya kamu kaya raya dan kamu bisa menyenangkan dirimu sendiri? Gak pernah Paulus bilang gitu. Paulus bilang kerja keraslah supaya kamu bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Itu nilai kekristenan saudara dalam pekerjaan. Kalau kita hanya memuaskan diri kita sendiri, kita sedang ikut dunia saudara. Tapi Alkitab mengatakan kita kerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi di dalam Kristus kerja itu bukan menjadi cara untuk menimbun berkat. Paham maksudnya saudara ya? Kerja untuk diri sendiri. Tapi kerja itu untuk menjadi sarana untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Amin saudara. Saya mau kerja keras. Oh iya, orang Kristen harus kerja keras. Gak pernah ada bilang Alkitab bilang kerja keras itu salah. Harus. Tapi motivasinya karena saya mau memuliakan Tuhan. Motivasinya saya mau menjadi berguna bagi sesama saya. Itu nilai kekristenan saudara. Makanya di dalam Kristus yang paling terakhir. Bekerja itu bukanlah sebuah kutuk lagi. Amin saudara. Besok Senin semangat saudara ya. Ini bukan kutuk, ini bukan kutuk, ini bukan kutuk. Bekerja bukanlah sebuah kutuk, tapi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kerjaan saya ini Pak, terlepas apapun pekerjaan kita saudara. Ketika kita bekerja seperti kepada Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan. Jangan anggap rendah pekerjaan kita. Yang kedua, di dalam Kristus kita tetap kerja keras. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, orang Kristen itu harusnya kerja keras loh. Kadang ada bos-bos yang gak suka rekrut orang Kristen. Saya pernah dengar sendiri saudara. Oh saya gak suka rekrut orang Kristen. Nanti alasan ada persekutuan doa lah, ikut retreat lah, apalah. Nanti banyak alasan kerjaannya gak selesai saudara. Ya. Oh orang Kristen tuh harus kerja keras saudara, amin. Tapi dengan motivasi yang benar. Di dalam Kristus kita tetap mengusahakan yang terbaik dalam pekerjaan. Tapi kita tidak memberhalakan pekerjaan kita. Status kita, keberhargaan kita ada di dalam salib Kristus, bukan pekerjaan kita. Saudara. Di dalam Kristus kita bangga dengan pekerjaan kita. Kita nggak ngerasa rendah diri, ya. Tapi kita bisa rendah hati karena tahu siapa sumber berkatnya. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah menebus kita dari kutuk kesia-siaan pekerjaan. Sekarang sudut pandang kita baru tentang pekerjaan. Bersukacitalah saudara. Karena Tuhan sudah menebus, memperbaiki semuanya. Kita kerja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri saudara.